memasuki pembahasan tentang sifat Allah Azza wa Jalla yang ditolak oleh banyak orang, padahal dalilnya kuat, yaitu sifat gembira. Sifat gembira. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis. Fadhal wa qawluhu. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa li mashayikhina wa li jami'il muslimin. Qala rahimahullah ta'ala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam illa fi ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Al-hadits muttafaqun alaih. Nah, untuk menjelaskan tentang sifat gembira Allah Azza wa Jalla, penulis membawakan sebuah hadis yang diringkas oleh beliau, diambil syahidnya yang perlu digarisbawahi, yaitu sabda Nabi SAW, "Lallahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi." Sungguh Allah itu benar-benar lebih bergembira dengan taubat seorang hambanya dibandingkan kegembiraan salah satu di antara kalian yang menemukan kembali tunggangannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum kita kupas hadis ini, kita perlu tahu bahwa hadis tentang hal ini kemungkinan pernah disampaikan oleh Nabi SAW lebih dari sekali. Dan beliau sampaikan dalam momen-momen yang berbeda. Jadi kemungkinan hadis ini oleh Nabi SAW pernah disampaikan lebih dari satu kali. Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan itu disampaikannya di momen-momen yang berbeda. Kenapa kita mengemukakan kemungkinan tersebut? Karena yang meriwayatkan hadis ini ada 5 sahabat. 5 sahabat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dan yang kelima adalah An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Berapa orang? 1, Abu Hurairah 2, Ibnu Mas'ud 3, Anas bin Malik 4, Al-Bara yang kelima, An-Nu'man bin Bashir. Dan kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat itu, maka kita akan temukan redaksinya berbeda-beda. Namun intinya sama. Redaksinya apa? Berbeda-beda, namun intinya sama. Fakta inilah yang kemudian membuat sebagian ulama menyimpulkan kemungkinan Nabi SAW menyampaikannya gak cuma 1 kali saja. Kayak kita, misalnya kita ketika ngisi pengajian dengan tema yang sama di masjid yang berbeda, blok sama materinya, pasti ada apa? Perbedaan, walaupun maknanya sama. Ya. Nanti kita akan sampaikan di akhir insyaallah apa urgensinya kita menyampaikan hal ini. Apa urgensinya kita menyampaikan bahwa hadis ini pernah disampaikan oleh Nabi berulang-ulang. Nanti kita akan sampaikan di akhir. Saya akan sampaikan ringkasan kisahnya. Ya. Jadi di sini Nabi SAW
sedang membuat sebuah ilustrasi tentang sangat gembiranya Allah dengan taubat hambanya. Diilustrasikan oleh Nabi SAW dengan sebuah kejadian. Kejadian yang menimpa seorang musafir yang sedang bepergian. Singkat cerita, musafir itu tiba di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan di situ. Mahlakah, dalam yang disebut itu mahlakah, daerah kebinasaan, alias nggak ada kehidupan, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada pohon buah, nggak ada sungai, pokoknya mahlakah, nggak ada kehidupan. Karena capek, maka dia pun istirahat. Dan di sini disebutkan naumatan, tidurnya cuma sebentar. Ketika tidur itu, tentunya dia saat bepergian dia mengendarai tunggangan. Ya. Yang tunggangan itu full dengan bekal, makanan, minuman, pakaian, seluruh kebutuhan dia ditaruh di mana? Di atas tunggangan itu. Ketika istirahat, tentunya tunggangan itu dia taruh, diparkir di mana? Di sampingnya. Ya, diparkir di sampingnya. Tidur sejenak, begitu dia bangun, terjaga, tunggangannya hilang. Padahal di situ semuanya ada perbekalannya. Maka dia pun berusaha untuk nyari ke sana kemari, dan tidak ketemu. Saking capeknya dia nyari nggak ketemu, akhirnya dia putus asa. Apa yang dia lakukan? Kembali ke tempat singgah pertama kali. Untuk ngapain? Untuk tidur menunggu kematian. Jadi dia sudah apa? Sudah pasrah. Sempat tertidur, tapi tertidur dalam keadaan apa? Keputusasaan. Begitu dia sempat untuk membuka matanya, ternyata tiba-tiba tunggangan itu sudah ada di sampingnya, tanpa kurang suatu apapun. Makanan yang selengkap, maka jadi dia sudah apa? Sudah pasrah. Sempat tertidur, tapi tertidur dalam keadaan apa? Keputusasaan. Begitu dia sempat untuk membuka matanya, ternyata tiba-tiba tunggangan itu sudah ada di sampingnya, tanpa kurang suatu apapun. Makanannya masih lengkap, minumannya masih lengkap, pakaiannya masih lengkap, kontaknya masih lengkap. Maka dia mengalami perasaan gembira yang luar biasa. Karena tadi antara hidup dengan mati. Saking gembiranya dia salah ngomong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Harusnya gimana? Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Wahai Rabbi, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Harusnya gimana? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Akhta'a min syiddatin farah.
ini kira-kira kontennya. Orang ini salah ucap saking senangnya. Jadi Rasulullah SAW saat akan menjelaskan tentang sifat gembira Allah, Nabi memberikan sebuah ilustrasi tentang kegembiraan makhluk. Dan kegembiraan makhluk yang Nabi SAW ceritakan itu kegembiraan biasa atau luar biasa? Luar biasa. Bukan cuma kegembiraan nemu sendal yang apa? Yang hilang. Ya, ini antara hidup dengan mati. Kalau sendal hilang, mati nggak? Mati nggak? Walaupun sendal itu harganya mahal, oleh-oleh dari Mekah misalnya. Tapi tetap itu nggak sampai hidup mati. Ini Nabi SAW kasih contoh tentang kebahagiaan yang luar biasa. Tapi Nabi SAW katakan, Lallahu asyaddu farhan. Lallahu asyaddu farhan. Di dalam riwayat lain disebutkan, Lallahu afrah. Jadi ada redaksi bunyinya apa? Asyaddu farhan. Dan ada redaksi bunyinya afrah. Maknanya mirip. Sungguh Allah lebih gembira. Berarti kalau kita baca redaksi hadis ini secara utuh, yang disebutkan di dalam hadis ini adalah tentang sifat gembiranya makhluk atau sifat gembiranya Allah. Yang mana yang disebutkan? Gembiranya Allah, makhluk enggak? Mana yang disebutkan? Gembiranya Allah atau gembiranya makhluk? Dua-duanya. Dua-duanya. Nabi SAW ceritakan kegembiraan si pengembara. Setelah itu Nabi SAW ceritakan tentang kegembiraan siapa? Allah. Berarti Allah punya sifat gembira. Makhluk juga punya sifat gembira. Karena dua-duanya disebutkan sama Nabi SAW. Misalnya, ketika kita katakan si A lebih banyak duitnya daripada si B. Apa? Si A lebih banyak duitnya daripada si B. Yang punya duit siapa? Dua-duanya. Tapi duitnya si A lebih banyak. Ketika kita katakan si A lebih banyak duitnya dari si B, itu bukan maknanya si B gak punya duit. Bukan. Atau si A, apalagi si A, jelas-jelas si A itu lebih banyak duitnya, pasti duitnya punya dong, bahkan lebih banyak. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW katakan bahwa Allah lebih gembira. Berarti Allah itu punya sifat gembira. Lihat terus bedanya apa? Bedanya apa? Kalau manusia punya sifat gembira dan Allah punya sifat gembira, bedanya kegembiraan Allah adalah sempurna. Sedangkan kegembiraan makhluk itu banyak kekurangannya. Apa bedanya? Sifat gembira Allah itu sempurna, sedangkan sifat gembira makhluk itu banyak kekurangannya. Ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, ditinjau dari penyebabnya. Aspek yang kedua, ditinjau dari hakikatnya. Aspek yang ketiga, ditinjau dari dampak yang ditimbulkannya.
masih ada aspek-aspek yang lainnya. Berapa aspek? 3. Apa yang pertama? Dari penyebabnya. Yang kedua, hakikatnya. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkannya. Yang pertama, perbedaan itu bisa kita lihat dari penyebabnya. Allah Azza wa Jalla ketika bergembira, penyebabnya pasti sesuatu yang mulia. Di dalam hadis ini, penyebabnya apa? Taubat. Taubat itu sesuatu yang mulia atau tidak? Super, sangat mulia. Jadi, ketika kita membicarakan tentang sifat gembira Allah, maka penyebabnya pasti sesuatu yang mulia. Nah, kalau makhluk, penyebab gembiranya macam-macam. Kadang sesuatu yang mulia, kadang sesuatu yang remeh. Bahkan kadang-kadang penyebab gembiranya sesuatu yang hilang. Sesuatu yang remeh, contohnya apa? Gembira karena sesuatu yang remeh. Antum baru makan, nggak lapar banget ya. Baru makan sih. Teman antum datang bawa gorengan seplastik. Isinya apa? Mendoan. Apa lagi? Bakwan. Pisang goreng. Sukun. Ya. Antum pengen banget. Yang mana? Mendoan. Kalau antum nggak dikasih, antum mati nggak? Nggak, baru makan kok. Cuman pengen aja. Terus sama antum ditawarin, foto, ambil. Seneng nggak? Gembira nggak? Gembira. Tapi pemicunya, penyebabnya sesuatu yang remeh. Dan yang lebih parah dari itu, gembira karena sesuatu yang hina. Apa itu? Maksiat. Antum disurati sama seorang akhwat. Gembira. Anak bingung, Ustaz, mau jujur, takut gimana? Mau gak jujur, itu memang perasaan yang ada. Manusia itu seperti itu. Penyebab gembiranya itu nggak selalu sesuatu yang mulia. Nah ya, ini perbedaan yang pertama. Dilihat dari apanya? Penyebabnya. Yang kedua, hakikatnya. Hakikat sifat gembira Allah kita tidak tahu. Hakikat sifat gembira Allah kita tidak tahu. Sedangkan hakikat sifat gembira manusia kita tahu. Karena kita merasakannya. Ya. Perhatikan ya. Anak ulangi ya. Hakikat sifat gembira Allah kita tidak tahu. Kalau hakikat sifat manusia kita tahu. Anak ngomong hakikat atau makna? Anak ngomong hakikat atau makna? Makna atau hakikat? Hakikat. Kalau makna, maklum. Gembira, maklum. Makanya kalau sahabat nggak ada yang protes. Nanti kita akan jelasin kepada Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan hal ini karena gembira buat mereka, ma'ruf sudah. Maknanya ma'ruf. Tapi hakikatnya, kaifnya, al-kaifu majhul. Ya. Seperti apa detailnya, terus bagaimana ekspresinya, itu sesuatu yang kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena sama Rasul SAW tidak dijelaskan. Ya. Wassu'alu anhu, tidak. Menanyakan tentang kaif, hakikat, bagaimana bentuk aslinya, sifat-sifat Allah itu adalah sebuah bid'ah. Ini aspek yang keberapa? Yang kedua.
Yang terakhir, yang ketiga, dampak yang ditimbulkan. Ketika kita berbicara tentang sifat gembira Allah, maka dampak yang ditimbulkan dari sifat gembira Allah pasti baik. Dampak yang ditimbulkan dari sifat gembira Allah pasti baik. Allah akan memberikan karunia, akan memberikan surga, akan memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Pasti dampaknya itu baik. Nah, lain cerita, gembiranya siapa? Makhluk. Dampaknya bisa tidak baik. Contohnya? Tadi apa? Salah ngomong. Saking apanya? Saking senang. Sampai mengucapkan kalimat kufur. Tapi orang ini tidak dihukum sama Allah karena saking gembiranya. Ya, kalau dalam keadaan normal ngomong ucapan itu gimana? Kufur. Ya. Jadi itulah dampak yang ditimbulkan dari kegembiraannya makhluk. Ya. Saking senengnya baca WA sampai gak lihat ada selokan di depannya, akhirnya jatuh. Ya. Itu dampak dari apa? Sifat gembiranya makhluk. Ya. Kalau Allah tidak ada hal-hal yang negatif-negatif, itu dampak dari gembiraan tidak ada. Makanya Nabi SAW katakan di sini, Lallahu asyaddu farahan. Allah itu lebih gembira. Jadi berarti kegembiraan Allah dengan kegembiraan makhluk sama atau beda? Beda. Kenapa? Karena kegembiraan Allah itu sempurna, sedangkan makhluk banyak kekurangannya. Baik. Sekarang Ana menyampaikan apa yang tadi Ana janjikan di awal. Tadi kita sampaikan hadis ini diriwayatkan berapa sahabat? 5. Dan redaksinya beda-beda walaupun intinya sama. Maka kesimpulannya kemungkinan Nabi SAW menyampaikan beberapa kali. Dan subhanallah, seandainya memang betul Nabi SAW menyampaikan beberapa kali hadis itu, tidak ada sahabat satupun yang protes. Kenapa Allah gembira? Nanti kalau kita katakan Allah gembira, nanti kayak manusia. Tidak ada satupun sahabat yang protes. Gak cukup sampai di situ. Sahabat ketika mendengar hadis ini disampaikan sama tabi'in enggak? Disampaikan enggak? Ya pastilah. Kalau nggak disampaikan ya nggak nyampe ke kita lah. Pasti. Pertanyaannya, ada nggak tabi'in yang protes? Nggak ada. Kenapa yang dikatakan Allah gembira? Nanti kayak makhluk. Harusnya bukan gembira. Maknanya bukan gembira. Nggak ada. Itu artinya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu paham bahwa gembiranya Allah itu berbeda dengan gembiranya makhluk. Dengan bahasa Arab mereka, Arab asli ya. Kalau kita kan Arab apa? Arab pating genah. Ya. Atau Arab pekon. Ya. Mereka orang Arab asli, maka mereka tidak masalah. Gembira sudah. Ya pasti Allah, jelas Allah itu kan maha sempurna, ya pasti berbeda sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka nggak ada yang protes. Makanya baru muncul penolakan itu adalah setelah lewat zaman tersebut. Penolakan baru muncul setelah lewat zaman tersebut. Zaman orang-orang yang masih bersih, ya,
pemikirannya dari virus-virus filsafat dan ilmu kalam. Baru muncul belakangan. Ya. Akhirnya muncullah penolakan-penolakan yang dikemas dengan takwil. Ya, itu maksudnya Allah bukan gembira, tapi maksudnya Allah bikin makhluk gembira. Jadi yang gembira siapa? Makhluk. Ada juga yang mengatakan, oh itu bukan gembira, itu artinya ridho. Atau artinya iradatul ihsan. Apa iradatul ihsan? Kehendak atau keinginan untuk melakukan kebaikan. Jadi bukan gembira. Kenapa? Nanti kalau kita katakan gembira, nanti Allah kayak manusia. Dan subhanallah, penolakan-penolakan itu tidak terjadi di zaman sahabat Nabi SAW. Dan juga tidak terjadi di zaman tabi'in. Nah, terus bagaimana kita membantah syubhat tersebut? Masih ada waktu? Sebelum ada? Kita bahas bagaimana bantahnya setelah Isya. Bismillah. Subhanallah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.